Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fauzan dari Sistem Informasi tahun 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul aplikasi jual beli spare part mobil. Lalu di sini ada daftar isinya. Yang pertama latar belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, diagram konteks. Lalu yang kedua ada ilustrasi, activity diagram, diagram use case, spesifikasi use case, diagram sequence, dan mockup yang saya telah buat. Jadi latar belakangnya, kenapa saya mengambil tema ini itu karena pada era teknologi ini kehidupan manusia menjadi lebih modern dan serba praktis. Oleh karena itu, menurut saya adanya bengkel spare part online ini bisa membantu masyarakat agar lebih efisien dalam mempersingkat waktu dan biaya. Lalu ada ruang lingkupnya seperti ini. Aplikasi jual beli spare part mobil ini akan mempermudah para pengguna kendaraan. Lalu kedua, aplikasi ini menawarkan spare part dengan harga yang cukup murah dengan kualitas tinggi dan seterusnya. Lalu ada tujuan proyek. Di dalam dunia otomotif perlu diciptakan aplikasi jual beli spare part yang inovatif dan praktis yang mampu memudahkan kegiatan masyarakat dalam aspek otomotif, dalam istilah lain online shop. Tidak hanya itu, ibu-ibu dan wanita saja, lelaki juga dapat berbelanja melalui online shop ini. Lalu di sini ada diagram konteksnya. Lalu yang dilakukan oleh user adalah membuat akun, mencari kebutuhan kendaraan, melakukan pembayaran, dan menunggu paket yang dilakukan untuk menggunakan aplikasi jual beli spare part mobil ini atau bengkel ini. Lalu ini ada ilustrasi tahap pertama. Seperti ini bentuknya. Lalu ada ilustrasi tahap kedua. Lalu ada ilustrasi tahap ketiga. User dapat regis atau tidak, user dapat membeli spare part secara online, user dapat memilih spare part yang dibutuhkan, user dapat memilih lokasi pengiriman, user dapat memilih membayar melalui apa, dan seterusnya. Dan lalu ada ilustrasi final, bentuknya seperti ini. Lalu ada use case juga, hasil identifikasi dari ilustrasi final. Yang pertama, regis, membeli spare part, jadwal pembayaran, memilih lokasi pengiriman, memilih pembayaran, melihat spare part, melihat harga, dan seterusnya. Lalu ada hasil identifikasi dari ilustrasi final seperti regis, membeli spare part, jadwal pengiriman, memilih lokasi pengiriman, melihat spare part, harga, memilih pembayaran, dan seterusnya. Dan ini ada daftar teks use case yang harus dibuat seperti regis, pembelian barang, pengiriman, melihat tipe masukan, melihat pengelolaan informasi. Seperti ini bentuknya. Lalu di sini ada activity diagram di mana user itu login, lalu mencari kebutuhan kendaraan, lalu memilih model spare part, lalu melakukan transaksi, di mana terhubung dengan admin yang menginput data, lalu menginput pemilihan spare part, dan mencatat transaksi. Lalu ada diagram use case juga. Apa yang harus dilakukan oleh user tersebut dan aktornya. Seperti membuat akun, memilih spare part, melakukan pembayaran,
Dan yang dilakukan aktor juga pengecekan yang barang dibeli, melakukan pengiriman ke alamat yang sudah diminta oleh user tersebut. Lalu di sini ada spesifikasi use case. Jadi spesifikasi use case ini adalah use case yang lebih spesifikasi seperti use case namanya adalah aplikasi jual beli spare part mobil, aktor customer dan kasir, triggernya adalah membayar, terus ada bukti transaksi, bukti pembayaran, catat pembayaran, dan seterusnya. Seperti ini saya sudah buat. Lalu di penjelasan selanjutnya ada diagram sequence. Nah, diagram sequence ini yang saya buat seperti ini, di mana ada UI, sistem, dan owner. Jadi dan sama aktor juga, aktor di sini adalah pembeli atau pelanggan. Di sini user mengakses aplikasi, lalu sistem menampilkan bagian registrasi aplikasi, lalu user membuat akun, lalu user memilih spare part yang dibutuhkan, lalu user membuat alamat dan memilih pembayaran melalui apa. Dia mau transfer mBank kah atau e-wallet yang lain. Lalu setelah sudah melakukan pembayaran dan penulisan alamat, user menunggu paket yang segera disiapkan dan dikirimkan oleh owner bengkel ini. Lalu data user terkirim, data spare part juga terkirim, data alamat dan pembayaran sudah tersimpan, maka baru bisa dikirim barang yang sudah dipesan itu. Lalu di sini yang dilakukan owner adalah setelah user memilih spare part dan ingin membeli spare part tersebut, owner tuh langsung mengecek stok spare part dulu agar bisa mengkonfirmasi ke user tersebut. Lalu setelah sudah melakukan pengiriman barang ke alamat tujuan. Lalu ada mockup atau tampilannya aplikasi ini seperti ini. Di sini ada, sebelum kita register, kita membuat akun email. Kalau sudah punya ya tinggal login, dan kalau belum punya akun kita bisa membuat tampilannya seperti ini. Yang pertama, selamat datang, ada email, ada password, dan login. Lalu regis dari nama lengkap, email, alamat, nomor handphone, password, dan confirm password. Nah, setelah itu setelah user sudah mempunyai akun, user bisa melihat nih barang yang dibutuhkan apa dari kendaraan tersebut. Kita bisa lihat di sini ada ban dan lain-lain. Terus juga kita user bisa mendaftarkan jenis mobil yang ingin dibelikan spare part atau
bagian-bagian yang ingin diperbaiki dari aplikasi jual beli spare part ini, seperti contoh yang sudah ada di mockupnya. Toyota Fortuner dengan plat